Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang penting banget nih. Apalagi buat kalian yang punya mimpi besar buat studi atau kerja di luar negeri. Yuk, kita kupas tuntas soal pengurusan dokumen. Coba bayangin deh, kamu baru aja dapat email, isinya LOO dari universitas impian di luar negeri, atau mungkin tawaran kerja yang udah lama banget diincer. Wah, rasanya pasti seneng banget kan? Udah kebayang semuanya. Eits, tapi tunggu dulu. Di tengah rasa senang itu, ada satu hal krusial yang sering banget kelewat. Ijazah, transkrip nilai, akta lahir, semua dokumen penting dari Indonesia itu ternyata nggak bisa langsung dipakai gitu aja di negara lain. Mereka belum tentu diakui loh. Tapi tenang, jangan panik dulu. Di sini kita bakal bedah semuanya satu persatu. Mulai dari kenapa sih dokumen harus dilegalisir, terus apa bedanya apostil sama legalisasi biasa, gimana langkah-langkahnya, cara biar nggak ketipu jasa abal-abal, sampai nanti kita bahas solusi cerdasnya. Oke, kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih dokumen-dokumen kita ini harus direpotin dengan proses legalisasi? Tujuannya apa coba? Nah, gampangnya gini deh. Legalisasi itu ibaratnya paspor buat dokumen kamu. Proses ini tuh tujuannya buat ngecek dan mastiin kalau tanda tangan pejabat di dokumen kamu, misalnya rektor di ijazah, itu asli dan sah. Jadi pihak di negara tujuan percaya kalau dokumen kamu itu beneran, bukan palsu. Dan jangan pernah sepelekan proses ini ya. Kalau kamu abai, risikonya fatal banget. Aplikasi visa bisa langsung ditolak, pendaftaran kuliah gagal, bahkan kontrak kerja yang udah di tangan bisa aja dibatalin. Serius deh, mimpi yang udah di depan mata bisa langsung ambyar. Analogi ini pas banget loh. Kamu emang bisa aja coba urus sendiri. Tapi ya itu, ibarat naik gunung tanpa peta. Mungkin sampai, tapi bakal banyak drama, salah jalan, dan yang pasti buang-buang waktu dan tenaga. Padahal waktu itu bisa dipakai buat persiapan lain kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin orang pusing. Jadi, ada dua jalur utama nih biar dokumen kita diakui di luar negeri, apostil dan legalisasi biasa. Keduanya beda, dan pilih yang mana itu tergantung satu hal, negara tujuan kamu. Oke, kita bedah perbedaannya ya. Kalau apostile prosesnya lebih simpel, cuma satu tahap di Kemenkumham. Udah, beres. Nah, beda sama legalisasi biasa yang prosesnya itu berlapis-lapis. Harus ke Kemenkumham, lanjut ke Kemenlu, baru ke kedutaan. Terus, yang paling penting, apostile itu berlaku buat lebih dari 120 negara yang ikut konvensi apostile. Contohnya Amerika atau Belanda. Sedangkan legalisasi biasa itu buat negara di luar konvensi kayak Tiongkok atau Uni Emirat Arab. Jadi kuncinya satu, cek dulu negara tujuan kamu masuk daftar negara apostil atau enggak. Yuk, sekarang kita coba dalami alur yang lebih panjang, yaitu legalisasi tradisional. Ini penting banget buat dipahami, terutama buat kalian para mahasiswa atau profesional yang baru pertama kali ngurus ginian. Perjalanannya emang lumayan panjang. Pertama, biasanya mulai dari notaris buat legalisir salinan. Dari situ, dokumen dibawa ke Kemenkumham buat verifikasi tanda tangan pejabatnya. Udah dapat stiker dari Kemenkumham, lanjut lagi ke Kementerian Luar Negeri buat verifikasi stiker tadi. Nah, pemberhentian terakhirnya itu di Kedutaan Besar Negara Tujuan buat dapat stempel final. 4 lapis validasi, kebayangkan bolak-baliknya? Nah, karena prosesnya ribet dan berlapis-lapis gini, banyak orang cari jalan pintas pakai jasa pengurusan. Disinilah kita harus super hati-hati. Banyak banget oknum nakal yang manfaatin kebingungan orang buat nipu. Oke, catat baik-baik ya. Ini ciri-ciri penipu yang harus diwaspadai. Pertama, kalau harganya murah banget dan nggak masuk akal, itu udah red flag. Kedua, dan ini paling penting, jangan pernah transfer pembayaran ke rekening pribadi. Jasa resmi pasti pakai rekening atas nama perusahaan. Waspada juga kalau mereka minta DP penuh di awal, nggak punya alamat kantor yang jelas, dan ujung-ujungnya ngilang setelah kamu transfer. Duh, jangan sampai kejadian ya. Sebaliknya, jasa yang beneran bisa dipercaya itu ciri-cirinya jelas. Mereka pasti punya badan hukum, bentuknya PT atau perseroan terbatas. Punya kantor fisik yang bisa kamu datangi. Terus, seperti yang tadi saya bilang, pembayarannya wajib ke rekening perusahaan. Biayanya juga transparan dari awal, nggak ada tuh biaya aneh-aneh di belakang. Mereka juga bakal kasih update prosesnya, dan bahkan ada yang nawarin bayar setelah dokumennya jadi. Jadi, setelah kita tahu semua kerumitan dan risikonya, solusi paling cerdasnya apa dong? Ya, serahkan aja ke ahlinya, ke bantuan profesional yang udah terpercaya.
Ini nih, contoh nyata. Ada cerita dari Ibu Sari, beliau hampir aja kehilangan kesempatan beasiswa ke Eropa cuma gara-gara dokumennya salah format dan ditolak. Bayangin, kesalahan sekecil itu bisa fatal. Tapi setelah dibantu tim profesional, dokumennya beres cuma dalam hitungan hari. Ini bukti kalau bantuan profesional bisa jadi penyelamat. Kalau ngomongin soal profesional yang berpengalaman, ada satu nama, yaitu PT Jangkar Global Groups. Mereka ini bukan pemain baru. Sejak tahun 2008, mereka udah bantu ribuan klien dari mahasiswa sampai perusahaan besar buat ngelewatin labirin birokrasi ini. Kenapa mereka? Ya karena mereka memenuhi semua kriteria jasa terpercaya yang tadi kita bahas. Mereka itu perusahaan resmi, bentuknya PT. Timnya juga berpengalaman dan selalu update sama peraturan terbaru. Ini penting banget, karena regulasi bisa berubah. Prosesnya juga cepat, aman, transparan, dan pastinya ada jaminan keaslian dokumen. Plus, kamu bisa konsultasi gratis dulu buat tanya-tanya. Jadi, intinya gini deh. Daripada kamu pusing mikirin stempel, antrian, dan bolak-balik ngurus birokrasi, mending energi dan waktu kamu dipakai buat fokus ke hal yang lebih penting. Persiapan berangkat, belajar bahasa, atau quality time sama keluarga. Urusan dokumen yang ribet ini, biar ahlinya aja yang tanganin. Jadi gimana? Udah siap fokus ke mimpi besar kamu dan serahin urusan ribet ini ke para ahlinya? Kalau kamu mau tahu lebih lanjut atau sekedar mau tanya-tanya dulu, langsung aja kunjungi website mereka. Terima kasih banyak udah menyimak dan semoga sukses ya dengan semua rencana kamu ke luar negeri.